dulu Rasulullah SAW dibesarkan di sini. Karena kalau dulu Pak, ketika Rasulullah lahir di kota Mekah itu, kenapa? Ketika orang-orang Mekah melahirkan anak baik perempuan, baik laki-laki, itu akan dibawa ke kota Taif. Taif ini kalau dulunya adalah pedesaan. Kalau di Mekah itu misalkan kota ini dibawa ke desa. Karena di desa ini apa namanya, suasananya, kemudian hawanya itu segar di kota Taif ini. Maka dibawa ke sini, disusui di sini. Biasanya itu 4 tahun. Disusui oleh ibu susunya 4 tahun. Setiap 4 tahun pasti anak itu dikembalikan lagi kepada ibundanya di kota Mekah seperti itu. Maka Rasulullah dulu dibesarkan di sini, di kota Taif sini. Maka setelah berumur 5 tahun Rasulullah itu dikembalikan lagi ke kota Mekah, dikembalikan kepada ibundanya Siti Aminatus Sa'diyah. Itulah Rasulullah. Dulu Rasulullah di sini yang dianiaya oleh orang penduduk Taif. Maka Rasulullah berpikir, kalau nanti kami diusir oleh orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy Mekah, kami tidak boleh tinggal di kota Mekah, maka kami akan kembali lagi di mana kami dibesarkan. Maka benar, sekali diusir oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, ingin dibunuh oleh pamannya sendiri Abu Jahal, Abu Lahab, maka Rasulullah kembali ke kota Taif. Di sinilah Rasulullah dianiaya oleh orang-orang Taif, dipukul, dilempari batu, dilempari kotoran unta, dilempari tulang-tulang unta, sampai kakinya Rasulullah buka di saat itu. Dianiaya Rasulullah itu Pak, bahkan ingin dibunuh oleh pemuda-pemuda Taif ini, ingin dibunuh. Karena isu yang datang kepada penduduk-penduduk Taif, nanti ada seorang yang namanya Muhammad akan bersiar, ini orang-orang nggak baik. Datangnya itu apa namanya, isu itu bahwasanya Rasulullah itu mempunyai sihir dan segala macam. Anggap orang-orang nggak baik lah di sini. Maka di sini disiksa Rasulullah oleh penduduk Taif. Kemudian Rasulullah setelah itu Pak berhenti sejenak. Setelah berhenti sejenak di Masjid Qo itu, yang tadi kami jelaskan, Masjid Qo, setelah sejenak, saking tidak terimanya, malaikat Jibril turun bersama malaikat penjaga gunung turun tuh, bahkan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau mau, gunung-gunung yang ada di kota Taif ini kami timpakan penduduk Madinah, penduduk Taif, biar rata dengan tanah. Apa kata Rasulullah? Jangan, siapa tahu keturunan dari penduduk Taif masih beriman kepadaku. Setelah istirahat di situ, kemudian Rasulullah lewat jalan-jalan, Islam melewati kebun-kebun anggur. Kemudian duduk sejenak, disitulah Rasulullah dihampiri oleh seorang dari Irak namanya Adas. Adas itu dulunya apa namanya, penjaga kebun anggur punya orang-orang Taif di sini nih, orang-orang Taif. Maka ditanya oleh Adas itu, dari mana? Beliau menjawab, dari Mekah. Terus bercerita tentang masalah itu. Akhirnya Adas itu mengasih tangkai anggur kepada baginda Rasulullah SAW. Maka kemudian itu diabadikan Pak. Saking berharganya atas mengasih anggur kepada Rasulullah SAW, sampai saat ini di sana dibangun dengan satu masjid yang dinamakan dengan Masjid Adas. Masjid Adas itu diambil dari nama seseorang yang menjaga kebun anggur itu. Karena melihat Rasulullah sudah kelelahan, capek, maka dikasih setangkai anggur dari Adas kepada baginda Rasulullah SAW. Itu nanti insya Allah kita akan melewati. Karena kemarin sempat ditutup Pak. Yang jalan menuju ke Adas itu, dari Adas nanti ke Masjid Qo itu sempat ditutup. Kata supirnya benar. Ada orang Pakistan, kemudian orang India itu jalan kaki. Itu nggak boleh jalan kaki. Maka semua mobil itu diberhentikan. Maka di saat itu ada 1 bulan yang nggak dikasih masuk semua bus kendaraan di situ. Takut terjadi apa-apa. Tadi saya nanya, insya Allah bisa katanya nanti. Kalau misalkan nanti kita bisa, kita hanya melewati, karena di sana nggak bisa turun. Nanti kami akan jelaskan, ini di sebelah kanan, inilah Masjid Adas, inilah Masjid Qo, nanti kami akan jelaskan. Ayo kita ke sana langsung. Ya,